Kita memuji Tuhan, kita akui kita Tuhan pasti sanggup. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepadamu Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Biarlah Tuhan Engkau selalu menolong kami, memberkati anak-anak kami semasa libur mereka. Biarlah Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam hidup mereka, sehingga mereka hanya mengandalkan Engkau di dalam hidup mereka saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan melakukan lagu soal-soal kita, Yesus kekasih jiwaku. Kita akan lagu ini dengan penuh sukacita. Mari kita makin beribadah. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Khususnya saat ini, Tuhan masih izinkan kami untuk boleh memuliakan Tuhan, memuji Tuhan lewat ibadah kami ini. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan hati-Mu. Kami terus berdoa dan memohon belas kasih-Mu. Ya Tuhan yang Maha Besar, kami memohon kepadamu, berkatilah kesehatan anak-anak kami, berkati kesehatan Bapak Ibu Guru, berkatilah kesehatan orang tua daripada anak-anak kami. Tuhan, kami hanya memohon belas kasih-Mu, supaya Tuhan senantiasa menjagai dan memberkati setiap kehidupan kami.
sehingga dengan demikian kami boleh melakukan pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan bagi kami, dapat kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keluarga daripada anak didik kami, orang tua, beserta seluruh Bapak Ibu guru yang ada di PKMI 8. Kiranya Tuhan memberkati kesehatan kami, memberkati pekerjaan kami. Biarlah pekerjaan kami itu menjadi berkat bagi keluarga kami, menjadi berkat bagi banyak orang. Kami yakini dan kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami di dalam setiap aktivitas kami yang sudah dipercayakan bagi kami untuk kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa untuk orang tua daripada anak didik kami, dimanapun mereka berada, apapun pekerjaannya yang berkenan kepadamu, Tuhan memberkatinya, sehingga lewat pekerjaan mereka dapat mencukupkan segala kebutuhan daripada anak-anaknya. Dengan demikian, sukacita yang daripada Tuhan boleh ada tinggal di dalam keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami juga berdoa untuk keluarga besar PKMI 8, Bapak Ibu guru, pegawai. Demikian juga dengan Bapak Ibu kepala sekolah dan juga pimpinan perguruan Bapak Dr. Andus J. Nenggolan. Tuhan, Engkau memberkati kesehatan kami semuanya. Biarlah melalui perguruan ini banyak anak-anak yang mendapatkan berkat, bahkan orang tua yang sudah menitipkan anak-anaknya untuk kami didik di tempat ini. Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berkati pekerjaannya, sehingga mereka boleh melakukan dan mencukupkan segala tanggung jawab sebagai orang tua daripada anak didik kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan terus tangan di dalam kehidupan kami sehari-harinya. Biarlah setiap pekerjaan yang kami lakukan itu boleh menjadi berkat bagi kami, menjadi berkat bagi anak didik kami, menjadi berkat bagi banyak orang, teristimewa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Demikian juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk persiapan tatap muka yang akan dilakukan pada tahun ajaran 2021-2022. Tuhan Yesus, kami rindu pertolongan-Mu, kami rindu campur tangan-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah program yang sudah ditentukan pemerintahan kami untuk memulai tatap muka untuk tahun ajaran baru itu boleh terlaksana karena belas kasih-Mu kepada kami. Pulihkanlah negeri kami, pulihkan bangsa kami ini, sehingga dengan sukacita, dengan pertolongan Tuhan, kami boleh melakukan pekerjaan kami. Kami boleh melangsungkan tatap muka yang sudah diprogramkan oleh pemerintah kami untuk kami lakukan tahun ajaran baru ini. Kami yakini dan kami percaya bahwa Tuhan terus menolong kami, khususnya penerimaan peserta didik baru yang ada di PKMI 8 ini, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Kami syukuri Tuhan Yesus untuk berkat-Mu melalui siswa yang sudah Tuhan kirimkan sampai saat ini. Dan kami terus memohon pertolongan-Mu supaya Tuhan senantiasa memberikan, mengarahkan anak-anak untuk boleh mendaftarkan dirinya ke PKMI 8 ini, karena kami membutuhkan pertolongan-Mu. Kami rindu dengan campur tangan-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah setiap doa yang kami sampaikan kepadamu boleh Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga sukacita kami rasakan dan Tuhan sempurnakan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik di dalam surga, kami terus memohon kepadamu untuk penerimaan peserta didik baru ini. Tuhan senantiasa menggerakkan hati setiap orang tua
yang mau menyekolahkan anaknya, apakah itu dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA serta SMK. Kami percaya pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat bagi kami. Kami yakini dan kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang mengarahkan, menata kaki mereka untuk datang ke sekolah PKMI 8 ini, untuk boleh kami didik di tempat ini dengan campur tangan Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu, dan kami juga berdoa untuk setiap Bapak Ibu guru, orang tua yang ikut ambil bagian di sekolah ini. Kami percayakan itu hanya ke dalam tangan-Mu, supaya Tuhan terus yang berotoritas penuh di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah kami Tuhan di dalam setiap kehidupan kami yang kurang berkenan kepada Tuhan. Biarlah itu menjadi suatu bagian yang untuk menyempurnakan di dalam segala pekerjaan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami serahkan seluruh rencana kami hanya ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa pelanggaran kami, supaya setiap permohonan yang kami sampaikan kepadamu, Engkau boleh jawab dan Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus yang penuh kuasa kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata
Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, biarlah anugerah Tuhan di pagi hari ini kami terima. Kau telah membangunkan kami dari tidur kami, dan kami merasa sehat, segar bugar. Bapa, dalam Yesus Kristus, anak-anak kami semua akan mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau, kami sudah siap untuk mendengar, melakukan firman-Mu itu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, selamat pagi anak-anak Bapak. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Daniel pasal 3 ayat 20 sampai ayat 21. Daniel pasal 3 ayat 20 sampai 21. Buka Alkitabmu, kita sama-sama membacanya. Mari kita mulai. Daniel pasal 3 ayat 20 sampai 21. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Amin. Anak-anak Bapak, bagaimana tentang nilai rapotmu? Iya, tentu baik, bukan? Iya. Engkau telah berusaha sekuat tenaga, sekuat pikiranmu bahwa engkau akan mencapai nilai yang terbaik. Rapotmu sekarang pasti nilainya terbaik. Oleh karenanya, anak-anak Bapak sekarang sudah naik satu tingkat. Kelas 7 menjadi kelas 8. Kelas 8 menjadi kelas 9. Ya, sungguh luar biasa. Naik tingkat satu tingkat, satu kelas. Dan abang-abangmu sudah tamat, ya, dan melanjutkan pembelajarannya ke tingkat SMA atau SMK. Anak-anak Bapak, kalian sekarang libur semester. Kalau tidak salah, kalian masuk libur tanggal 19 sampai tanggal 11 Juli. Ya. Tentu masuk tanggal 12 Juli tahun 2021, tahun pembelajaran baru. Baik, selama kalian libur ini, pakailah masker kemanapun kalian pergi, ya, cuci tangan, jaga jarak supaya tetap sehat, dan jangan ada seorang pun yang hilang. Tentu kita semua nanti, anak Bapak semua, kita dapat bertemu lagi di tahun pembelajaran baru. Semua sehat, amin. Untuk itu, apa yang dikatakan Tuhan kepada kalian? Oleh karena itu, kita tadi telah membaca bersama-sama Daniel pasal 3 ayat 20-21. Yang menjadi temanya adalah kedaulatan Allah di masa krisis. Sekali lagi, kedaulatan Allah di masa krisis. Apa itu kedaulatan? Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dari Allah itu sendiri kepada semua ciptaannya. Ya. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi daripada Allah itu sendiri terhadap ciptaannya. Ciptaannya itu adalah dunia ini. Ciptaannya ini adalah saudara dan saya, binatang, bukit-bukit, semualah. Apa menjadi isi dunia ini, di atas dunia ini dan di bawah dunia ini. Itu menjadi kedaulatan Allah. Karena yang menciptakan itu adalah Tuhan Allah itu sendiri. Anak-anak Bapak, kalau kita perhatikan tadi
pembacaan firman Tuhan dari Daniel pasal 3 ayat 20-21 ini. Dikatakan bahwa ada 3 orang, ada 3 sosok pemuda seperti kalian, pemuda yang gagah perkasa. Pada waktu itu mereka berada di tanah Babel. Di mana? Di tanah Babel. Mereka diangkut, ya, dibuang. Dalam arti bangsa Israel pada masa itu kalah perang melawan bangsa Babel. Jadi mereka karena kalah perang, isi daripada Israel itu diangkut ke Babel. Termasuk ketiga pemuda ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka anak muda. Anak-anak Bapak, tentu kalau seorang pemuda atau remaja, dia mempunyai pemikiran yang cemerlang, ya. Dia mempunyai pemikiran yang brilian, semangatnya luar biasa. Mereka tahu bahwa mereka di tanah pembuangan di Babel. Apakah mereka ini tinggal diam seperti di dalam penjara? Tidak. Mereka itu bekerja dan bekerja. Karena mereka itu adalah pemuda yang tangguh, pemuda yang brilian. Maka Raja Babel yang bernama Nebukadnezar, siapa namanya? Nebukadnezar, melihat 3 orang pemuda ini begitu luar biasa, maka ketiga pemuda ini dipakai oleh Raja Nebukadnezar, dipekerjakan di istananya. Ya, karena mereka mempunyai talenta yang luar biasa. Mereka tidak mau diam. Mereka dipanggil dan dipekerjakan di istana Nebukadnezar. Anak-anak Bapak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mereka bekerja dengan tulus. Mereka bekerja dengan penuh jam. Ya, mereka bekerja dengan semangat. Mereka bekerja dengan tidak terpaksa. Kalau bekerja, bekerjalah. Kalau istirahat, istirahatlah. Kalau makan, makanlah. Kalau minum, minumlah. Mereka tidak memakai waktu bekerja untuk makan dan istirahat. Tidak. Mereka luar biasa. Maka Raja Nebukadnezar sangat menyayangi mereka. Sungguh-sungguh sangat menyayangi. Karena kehadiran mereka di istana itu, di kerajaan itu membawa dampak positif. Apa? Membawa dampak positif. Iya. Ada juga kalau pemuda atau remaja membawa dampak negatif. Ya, membuat gara-gara. Itu bukan anak-anak Tuhan. Bapak yakin bahwa kalian ini semua dimanapun kalian ini lagi berlibur atau bekerja nanti sebagai pemuda, kalian harus membawa dampak positif di dalam setiap pekerjaan kalian, dimanapun kalian berada. Jangan menjadi si sogoroha. Orang tidak suka. Kalau anak-anak Tuhan itu harus belajar seperti itu. Bagaimana aku nanti di satu tempat, satu daerah, satu kantor atau pekerjaan membawa dampak positif bagi banyak orang. Maka orang banyak yang senang. Ya, pelajari. Ya, oleh karena itu Sadrak, Mesak, dan Abednego sangatlah disayangi Nebukadnezar. Tapi anak-anak, pada suatu saat Nebukadnezar membuat satu patung yang terbuat dari emas, dan dikerjakan oleh para tukang-tukang yang spesial. Maka singkat cerita, patung emas itu selesai dibuat oleh para tukang. Tentu negeri itu, raja itu, pembesar-pembesar semuanya bersukacita. Dan titah Raja Nebukadnezar bahwa akan diresmikan patung itu yang menjadi sembahan mereka, yang mereka sembah itu. Dibuat pengumuman, hai khalayak ramai, hai masyarakatku semuanya di Babel ini, kita akan merayakan
satu perayaan yang besar, meresmikan patung dari emas ini. Anak-anak Bapak, apa yang terjadi? Sadrak, Mesak, dan Abednego, apakah mereka mau menyembah patung itu? Tidak. Mereka tidak mau menyembah patung emas itu, karena mereka tahu bahwa mereka itu mempunyai Tuhan Allah yang patut disembah, yang berkuasa menciptakan dunia ini. Oleh karena itu, dia dilaporkan kepada raja. Anak-anak Bapak, hai raja, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung itu yang raja buat itu. Maka akhirnya ketiga pemuda ini dipanggil dan supaya dihukum mati, dirajam atau dibakar. Anak-anak Bapak, singkat cerita, akhirnya raja memutuskan mereka harus dihukum mati dan dimasukkan ke dalam perapian yang paling panas. Paling panas. Hukuman mereka itu akan dimasukkan ke dalam perapian supaya mereka mati hangus di dalam perapian itu. Oleh karena itu, hukuman itu sangat dahsyat. Hukuman itu tidak bisa lagi ditiadakan, tetapi harus mereka terima. Anak-anak Bapak, apa yang terjadi? Mereka dimasukkan ke dalam perapian yang sangat panas itu, tetapi mereka sedikit pun, ujung rambutnya pun tidak tersentuh api yang sangat panas itu. Mereka tidak terbakar, mereka tidak hangus, dan mereka tidak mati. Karena apa? Karena Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego yang mengambil tindakan, yang melindungi ketiga pemuda ini dari sengatan api yang begitu membara itu, sehingga sehelai rambutnya pun tidak terbakar. Luar biasa penyertaan Allah itu. Allah berdaulat di saat-saat masa krisis, di dalam ujung tanduk kematian ketiga pemuda ini. Allah berdaulat, kedaulatan Allah itu sungguh nyata mengayomi ketiga pemuda ini. Allah itu Maha tahu, Dia mengambil tindakan yang secepatnya sehingga mereka selamat. Anak-anak Bapak yang diberkati oleh Tuhan, kita mau melihat bahwa saat ini juga masih terus berlangsung pandemi COVID-19 ini. Pertanyaannya adalah, apakah kedaulatan Allah itu di masa krisis pandemi COVID-19 ini masih ada? Apakah Dia tidak berkuasa untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini? Dia berkuasa. Dia bisa saja membuat yang tidak ada menjadi ada. Ingat, bukan waktu Yesus mau disalibkan, Dia mau disalibkan. Apakah Bapaknya tidak sanggup menolong Dia, melepaskan Dia dari tiang gantungan itu? Yesus katakan, bisa, Bapakku sanggup untuk menolong aku. Tetapi biarlah cawan ini, cawan ini datang kepadaku, aku akan menderita karenanya untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Apakah Allah itu pada saat ini tidak berdaulat? Dia berdaulat. Dia tahu itu apa krisis ini yang terjadi. Dia semua tahu karena Dia yang punya itu semua. Tetapi anak-anak Bapak yang diberkati oleh Tuhan, kita hanya pasrah kepadanya. Kita hanya berdoa kepadanya supaya ini cepat berlalu. Kita hanya berpengharapan, tergantung kepada Allah itu, karena Dia Maha Perkasa, berdaulat di muka bumi ini, termasuk kepada sakit penyakit. Allah bisa saja mengatakan di dalam Yesus Kristus waktu membuat mujizat, sembuhlah, maka sembuh. Bisa, tetapi kita hanya berdoa dan berdoa, meminta supaya ini cepat berlalu dan anak-anak Bapak cepat lagi kembali sekolah di dalam tata
Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini mengekspresi anak-anak Bapa, sehingga anak Bapa tidak menjadi lemah, ragu-ragu, tetapi terus bahwa menyatakan Tuhan itu, kedaulatan Tuhan itu masih ada walaupun di dalam masa krisis pandemi 19. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur di pagi hari ini karena Tuhan masih menyertai kami, memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami. Walaupun kami Tuhan masih berjalan bersama-sama dengan pandemi COVID-19 ini, biarlah Tuhan melindungi kami, biarlah Tuhan memberikan kesehatan kepada kami. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami dalam situasi libur semester, dimanapun mereka berada pada saat ini. Tuhan, biarlah Engkau memberkati, melindungi mereka sehingga mereka boleh selamat, jauhkan dari kecelakaan, sakit, penyakit, sehingga Tuhan mereka boleh selamat dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap amin. Dan Bapa, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada Allah berpuji. Terimalah berkat daripada Tuhan Allah. Maka anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, boleh menyertai, memberkati anak-anak Bapa di pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin.